Bahwa kenal jadi bersih, jadi apa tuh? Jadi bisa pakai itu. Di mana masuk di terus, tapi mungkin orangnya nggak tahu. Ini langsung yang berada. Jadi dari berapa saya pakai. Ini kalau ya hidup sekali wajib. Hidup hidup lagi saya.
Cuk, cuk. Jadi kakak adik. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, bagi seluruh mahasiswa untuk mengganti nama atau rename nama dengan nama underscore program studi. Mohon untuk ganti dulu ya namanya. Izin Bun, nama apa yang harus diganti? Apa nama kita? Tambah dengan nama prodi, Bu. Nama Ibu dengan Elisaida Yusman underscore program studinya dari program studi mana? Oh gitu. Makasih. Halo Sobat Tamrin, kamu lagi skripsian dan lagi nugas? Ayo aku bantu cari referensi di perpustakaan Universitas Emma Tamrin. Di sini kamu juga bisa pinjam buku loh, seperti yang aku lagi baca nih. Metodologi penelitian kesehatan, analisis data pada bidang kesehatan, dan metode penelitian kualitatif. Ini beberapa buku favorit yang sering dipinjam sama mahasiswa kita. Gimana sih Bu caranya minjem buku di perpustakaan? Caranya mudah, kalian hanya perlu menjadi anggota perpustakaan dengan cara mengisi formulir yang ada di perpustakaan. Oh begitu, yaudah kalau gitu aku minjem ini ya Bu. Mari saya bantu. Masih cari dari awal. Terus
keluar. Baik teman-teman, acara kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Jumhati, SST, SKM, MKes, selaku Wakil Rektor 1 di bidang akademik dan kemahasiswaan. Yang kami hormati Bapak Muhammad Muhyiddin, Eskom MM, selaku Kepala Biro Akademik. Yang kami hormati Bapak Heru Purwanto Nugroho, SPD MKM, selaku Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni. Yang kami hormati Ibu Yuyun Kurniasi, SKP, SAP, MKep, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis. Yang kami hormati Ibu Astrid Natasha Rahmatia, SIP, MPD, selaku Kepala Perpustakaan, serta teman-teman tingkat akhir yang kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi bagi mahasiswa tingkat akhir dan bimbingan teknis unggah karya ilmiah di lingkungan Fakultas Kesehatan, Fakultas Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammad Husni Tamrin. Saya Farhatun Maulida selaku pembawa acara pada kegiatan hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga sesi dokumentasi, yang keempat pengarahan, yang kelima acara inti, yang keenam sesi tanya jawab, dan yang ketujuh penutup. Hadirin sekalian, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Siti Jumhati, SST, SKM, MKes, selaku Wakil Rektor 1 Universitas Muhammad Husni Tamrin. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih MC yang sudah membuka acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Didin selaku Kepala Biro Akademik, dan yang saya hormati Pak Heru selaku Kepala Biro Kemahasiswaan, yang saya hormati Bu Astrid selaku Kepala Perpustakaan, dan tim dari Biro Akademik, Biro Kemahasiswaan, dan Perpustakaan yang juga sudah hadir di Zoom pada hari ini dengan acara sosialisasi mahasiswa tingkat akhir terkait dengan bimbingan teknis unggah karya ilmiah. Nah, di mana mahasiswa tingkat akhir ini yang berasal dari semua fakultas, ya, dari Fakultas Kesehatan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Komputer, dan FKIP, ya, Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mengawali pertemuan hari ini, sebelum dilakukan sosialisasi oleh perpustakaan dan juga akademik, saya selaku Warek 1 ingin menyampaikan beberapa hal bahwasanya kewajiban unggah karya ilmiah mahasiswa ini adalah menjadi keharusan untuk semua perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta. Di mana untuk kewajiban karya ilmiah ini menjadi salah satu syarat khusus, ya. Bisa di-mute kah itu suaranya biar nggak saut-sautan?
Sudah? Oke, baik. Kewajiban ini tentu saja menjadi salah satu hal yang harus dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir untuk memenuhi persyaratannya dalam hal kelulusan yang berkaitan dengan studinya. Di sini mungkin saya harapkan mahasiswa semua itu bisa memahami seperti apa alur untuk mengunggah karya ilmiah ke dalam repositori dan juga terkait dengan kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dipenuhi supaya nanti pada saat pengambilan bukti kelulusan, baik itu surat keterangan lulus maupun ijazah dan termasuk SKPI serta transkrip nilai, itu tidak ada permasalahan. Karena yang sebelum-sebelumnya itu memang banyak ya permasalahan dari mahasiswa yang berada di tingkat akhir tadi karena tidak tahu alur untuk bagaimana cara menyelesaikan syarat akhir ini gitu. Padahal mungkin kalau dikomunikasikan dengan baik dan dilakukan dengan baik ini bisa selesai gitu. Jadi harapan saya adalah mahasiswa semua yang ada di sini bisa menyimak dengan baik bagaimana mekanisme unggah karya ilmiah ke dalam repositori dan kemudian administrasi apa saja yang harus diselesaikan dari mulai akademik maupun yang non-akademik yang memang harus diselesaikan. Kenapa kami memperlakukan seperti itu? Karena mahasiswa tingkat akhir itu sudah dianggap menyelesaikan semua kewajibannya di kampus dan nanti akan turun ke masyarakat. Nah, sehingga yang bersangkutan dengan kampus itu harus diselesaikan semuanya. Jadi jangan sampai nanti ketika di lapangan pekerjaan ada konfirmasi ke perguruan tinggi dan membutuhkan syarat-syarat tertentu di mana administrasi terkait dengan identitas kelulusan dan sebagainya itu diminta gitu. Nah, ini mungkin perlu dipahami ya. Jadi kewajiban unggah karya ilmiah ini tidak hanya diberlakukan di perguruan tinggi swasta, tapi semua ya, negeri mau swasta itu harus unggah karya ilmiah. Tentu saja untuk mengunggah karya ilmiah ke dalam repositori, itu kan harus ada beberapa teknik yang harus dilakukan tahapannya. Salah satunya adalah cek Turnitin. Di mana cek Turnitin ini di UMHT sendiri memiliki aturan. Ya, jangan sampai karya ilmiah yang diunggah ini adalah karya ilmiah punya orang lain atau kita sebut dengan plagiat. Nah, karena proses pembelajaran ini kita harus menjaga kualitas dan mutu dari luaran yang sudah dilakukan selama proses pembelajaran, ini maka kewajiban tersebut harus dipenuhi. Salah satunya adalah adanya standar angka persen berapa jumlah atau minimal ya hasil cek Turnitin. Nah, teman-teman semua itu harus dilakukan ya, karena kenapa tadi saya bilang untuk mencegah terjadinya plagiarisme. Nah, kenapa itu semua pun dilakukan? Nanti kalau suatu ketika di lapangan Anda diminta konfirmasi oleh tempat kerja atau yang lain untuk memastikan bahwa si A betul lulusan UMHT dan pernah melakukan pembelajaran di UMHT dan mengikuti standar atau minimal standar yang sudah dilakukan, itu ada bukti, ada dokumen, sehingga tidak akan ada kasus-kasus yang akhirnya mungkin diragukan. Nah, itu mudah-mudahan itu semua bisa terpenuhi ya teman-teman semuanya. Jadi harapan saya adalah pada saat sosialisasi ini tolong disimak alurnya seperti apa dan bagaimana.
Jadi semua tidak akan sulit kalau kita memahami alur dan mengikuti sesuai dengan apa yang diarahkan, ya. Tentu saja kalau ada hal-hal yang artinya informasi yang tersampaikan itu tidak sesuai atau informasi tersebut tidak utuh dapatnya, silahkan datang langsung ya ke Biro Akademik, ke perpustakaan atau ke Biro Kemahasiswaan. Nah, kemudian kalau misalnya di satu ketika teman-teman semua dalam melakukan proses mendapatkan kendala, itu bisa dikonsultasikan. Atau misalnya mendapatkan kesulitan karena tidak dibantu, silahkan dilaporkan. Ya. Kita terbuka untuk hal tersebut supaya proses ini bisa berjalan dengan baik. Harapan saya adalah kerjasama yang baik antara mahasiswa dengan pendukung di sini di Universitas Matahari itu harus tetap terjaga ya, supaya proses-proses yang akan dilakukan ini bisa selesai gitu. Jadi jangan memperburuk situasi dengan berasumsi yang lain. Itu mungkin berdasarkan hasil evaluasi dari pengalaman sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi ada mahasiswa yang mungkin tidak mau mengunggah ke repositori gitu ya karena takut, karena kemudian juga nggak paham alurnya gimana. Padahal kalian selama di program studi itu selalu diarahkan gitu ya. Kalau ada hal-hal yang mungkin di program studi kurang informasi, ya itu tadi bisa didapatkan informasi di Biro Akademik, di perpustakaan dan yang lainnya. Jadi itu mungkin harapan dari saya, mudah-mudahan setelah selesai dari sini tidak ada lagi permasalahan-permasalahan terkait dengan repositori. Kalau ada informasi yang bias terkait dengan layanan yang diberikan, asal ada gambaran dan jelas atau bukti yang kuat, silakan dilaporkan. Ya, kami siap menerima kritik ataupun saran dari mahasiswa semuanya. Ya, jadi tapi satu lagi, apapun yang dilaporkan itu harus benar-benar terbukti ya. Jangan karena ingin mempermudah situasi, jadi memperbesar permasalahan. Nah, ini contoh ya yang saya berikan supaya teman-teman semua nih mahasiswa bisa lebih mudah mempersiapkan terkait dengan repositori. Dan untuk itu saya menitipkan nih kepada Pak Didin, Bu Astrid, Pak Heru untuk membantu mahasiswa dalam proses pelaksanaan unggah repositori, termasuk dengan tadi syarat-syarat administrasi yang memang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Tentu saja bila ada hal-hal yang mungkin belum sampai dari mahasiswa, dari prodi ke mahasiswa, harapan saya adalah Biro Kemahasiswaan, Biro Akademik, dan Perpustakaan itu selalu mengingatkan atau memberikan informasi dahulu ya. Yang pertama memberikan informasi kepada mahasiswa. Mungkin itu saja ya titipan dari saya. Mudah-mudahan ini mahasiswa bisa melaksanakan kegiatan ini dan ini memang harus dilakukan. Ya, dari saya mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu atas sambutannya. Ibu jangan live dulu ya Bu. Mau sesi dokumentasi dulu Bu sebentar. Oke. Hadirin dimohon untuk menyalakan kameranya. Kayak gitu kalau daripada aku 1, 2, 3. Dinyalain dulu kameranya ya sebentar. Oke, sudah. Ibu, makasih banyak Ibu. Terima kasih ya, saya izin live. Mudah-mudahan acaranya lancar semuanya ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Bisa lihat nanti juga bisa lihat. Halo Bu.
Baik, selanjutnya yaitu pengarahan. Pengarahan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Muhyiddin Eskom MM selaku Kepala Biro Akademik terkait teknis pengambilan ijazah. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Farha untuk waktunya. Mungkin saya langsung aja ya. Jadi biar tidak terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi poin-poin yang disampaikan Bu Jum ini akan saya tambahkan ya. Pertama yang teknis untuk pengambilan ijazah ini di Biro Akademik itu melewati ada 3 ya. Yang pertama harus bebas keuangan dulu. Kemudian yang kedua bebas pustaka. Nah mungkin ini yang baru. Satu ini dari Biro Kemahasiswaan ada bebas kemahasiswaan. Jadi kalau yang standarnya itu ada 3, cuma ada beberapa program studi yang menambahkan mungkin satu lagi ada bebas program studi. Itu tidak semua ada ya, jadi setiap program studi cuma hanya program studi tertentu saja. Jadi yang standar yang diterima dari Biro Akademik ditukar dengan ijazah, transkrip nilai sama SKPI ya. Plus legalisir ijazah 5 lembar itu udah satu paket ya. Dengan catatan bebas keuangan, bebas perpustakaan dan bebas kemahasiswaan itu asli ya. Biasanya ada ke sini calon mahasiswa itu hanya menunjukkan berbentuk foto. Itu tidak berlaku ya bagi di Biro Akademik. Karena laporan yang kita sampaikan nantinya berbentuk hard. Mau kalau misalnya ditukar dengan foto lagi ijazahnya kan nggak mungkin. Jadi usahakan kalau misalkan ada kesalahan, maaf, ada kehilangan, berarti diurus ulang ya. Dari awal lagi nih, dari keuangan, ke perpustakaan, sama satu lagi ke Biro Kemahasiswaan. Nanti Biro Kemahasiswaan ini akan yang ngasih pengarahan seperti apa. Jadi untuk calon mahasiswa lulusan di tahun ini, ada 3 berkas ya yang utamanya. Tadi bebas keuangan, perpustakaan, sama kemahasiswaan. Dan satu lagi, jadi setelah 3 berkas itu asli ya, semua asli ya. Tidak ada fotokopian, asli semua. Jadi kalau misalkan yang dikeluarkan dahulu SKL, si bebas yang tadi nanti ditukar. Nah, SKL untuk mengambil ijazah, ditukar lagi dengan ijazah. Jadi SKL yang asli itu ditukar lagi nanti dengan ijazah. Apabila ini mungkin yang sering kejadian itu begitu calon lulusan mengecek ijazah nama biodata ya terdiri dari nama, nik sama tempat tanggal lahir. Begitu di depan petugas di Biro Akademik itu dicek semaksimal mungkin ya. Jadi kalau misalkan sudah dibawa pulang atau keluar dari kampus tidak ada lagi revisi. Jadi revisi itu hanya berlaku 1 kali di depan petugas yang memberikan atau yang menukar dengan ijazah asli ya. Itu baik ijazah asli, transkrip nilai, sama SKPI. Jadi 3 berkas itu kalau misalkan dicek di tempat, kita akan ganti. Kecuali yang sudah dibawa pulang, yang sudah berhari-hari di rumah, kemudian begitu dicek sama orang tuanya, ngecek bukan anak mahasiswanya biasanya. Yang jeli itu orang tuanya. Malah orang tuanya suruh anaknya mengganti. Ijazah dicetak cuma 1 kali ya. Jadi tidak ada percetakan. Jadi kalau misalkan kesalahan, akan diganti dengan surat pengganti atau surat keterangan pengganti ijazah ya. Nanti dilampirkan dengan ijazah kalau ada kesalahan penulisan baik dari nama, tempat tanggal lahir. Mungkin kalau nik itu silakan dicek secara jeli. Jadi begitu nanti mengambil ijazah, mungkin bawa KTP-nya ya. Ini niknya sesuai enggak? Karena biasanya ada miss antara salah digit, harusnya 1 jadi 0, atau salah ketik, atau kurang digit.
si KTP itu kan ada 16 digit ya yang dicantumkan di ijazah itu. Nah, itu nanti dicek dahulu sebelum pulang pengambilan dari kampus. Rencana untuk penyebaran atau pengambilan ijazah itu 1 bulan dari wisuda. Kita wisuda di tanggal 27 November. Jadi di akhir Desember atau di pertengahan Desember tuh ijazah udah boleh diambil ya. Tetapi dengan catatan menunggu info dari prodi ya, karena kita menunggu data dari setiap prodi yang ada di Tamrin. Jadi kalau misalkan eh, sebelum wisuda datanya sudah masuk, mungkin 3 hari setelah wisuda dengan catatan sudah ada 3 bebas itu silakan diambil ke biro akademik ya untuk pengambilan dan penukaran dari 3 syarat tersebut. Harap jadi catatan nanti untuk teknis upload repositori nanti akan disampaikan dengan Bu Asri secara detail dengan tim perpustakaan. Kalau di saya jatuhnya hanya terima mungkin sesudah beres ya dari perpustakaan, dari keuangan dan dari kemahasiswaan ya. Jadi nanti saya akan terima 3 berkas yang saya terima. Mungkin itu saja Bu Astrid, teman-teman yang lain dan MC yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pengarahan. Pengarahan selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Bapak Heru Purwanto Nugroho SPD MKM selaku Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Jelas, Pak. Pak. Terima kasih semuanya. Yang saya hormati kepada Bapak Didin sebagai Kabiro Akademik, Bu Astrid sebagai Kepala Bagian Perpustakaan, serta teman-teman calon wisudawan. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya. Semoga kita bisa ketemu pada tanggal 27 November nanti. Nah, Amin. kalau tadi kita sudah dengar dari Ibu Warek 1 bidang akademik, Ibu Jumhati dan Pak Didin di Biro Akademik. Nah, sekarang ini ada yang namanya bebas kemahasiswaan. Apa sih fungsinya? Nah, jadi untuk teman-teman, data itu kan sangat penting ya. Nah, jadi nanti data teman-teman yang sudah lulus, itu kita akan masukkan ke dalam data besar ya. Karena setiap tahun itu pasti ada permintaan dari perusahaan-perusahaan. Jadi salah satunya fungsinya apabila ada lowongan kerja, nah itu biasanya kami akan sampaikan ke grup alumni. Nah, salah satunya kegunaannya seperti itu. Selain itu juga biasanya kalau di lapangan pekerjaan itu ada yang namanya verifikasi data kelulusan. Nah, biasanya itu teman-teman suka bingung mau diserahkan kemana nih. Kalian sudah bekerja, sudah diterima di suatu perusahaan, tapi tidak tahu pada saat ingin memverifikasi data kelulusan itu harus kemana. Nah, nanti teman-teman bisa mencatat nomor hotline Biro Kemahasiswaan. Jadi arahkan saja ke kami, nanti akan kami teruskan atau kami bantu untuk memverifikasi data kelulusan. Seperti itu. Karena untuk perusahaan-perusahaan besar, biasanya itu dibutuhkan sekali data verifikasi kelulusan. Jadi walaupun teman-teman sudah punya ijazah, sudah punya sertifikat untuk diterima di suatu perusahaan, nah biasanya ada yang namanya surat verifikasi kelulusan. Nah itu menghindari teman-teman tidak tidak paham atau alurnya seperti apa tadi sudah disampaikan oleh Pak Didi dan Bu Jum. Nanti untuk verifikasi kelulusan teman-teman bisa bisa kirimkan emailnya maupun via nomor hotline BKA UMHT seperti itu. Jadi nanti kami akan bantu, kami akan kirimkan hasilnya ke
biasanya sih langsung ke email perusahaan yang mengajukan permintaan seperti itu. Kayaknya itu saja yang perlu dari Biro Kemahasiswaan sampaikan. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat. Sampai ketemu di tanggal 27 November. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pengarahannya. Hadirin sekalian, sampailah kita pada acara inti sosialisasi bagi mahasiswa tingkat akhir dan bimbingan teknis unggah karya ilmiah di lingkungan Universitas Muhammad Husni Tamrin yang akan disampaikan oleh Ibu Astrid Natasha Rahmatia, SIP MPD, selaku Kepala Perpustakaan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Iya, baik. Terima kasih Mbak Farha atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang buat teman-teman pejuang skripsi. Alhamdulillah ya, sudah sampai di ujung nih. Kita ketemu lagi. Kalau dulu di awal perkuliahan kita ketemu dengan saya untuk mensosialisasikan, untuk memperkenalkan perpustakaan kita. Sekarang kita ketemu lagi dengan kami perpustakaan yang fungsinya sekarang adalah membantu teman-teman semua dalam menyelesaikan tugas akhirnya, begitu. Jadi kalau teman-teman sudah skripsi, sudah mengerjakan tugas akhirnya, sekarang waktunya teman-teman semua menyerahkan apa yang sudah kalian semua teman-teman buat, menyerahkan ke kami gitu, karena kampus kita ini punya satu bank data, yaitu repositori yang semua karya ilmiahnya kita simpan di situ gitu. Jadi bukan karya ilmiah dari teman-teman aja, semua dosen, peneliti yang ada di lingkungan Universitas Ahmad Tamrin itu wajib untuk memberikan karya ilmiahnya dan memasukkannya ke dalam repositori, begitu. Nah, untuk memasukkannya itu mandiri ya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang dibantu sama kami gitu. Makanya sosialisasi ini kami berikan. Kita belajar bareng nih gimana sih caranya untuk masukin si karya ilmiah itu ke dalam repositori tersebut, begitu. Nah, sebelum kita sampai ke bimbingan teknisnya, saya mau memperlihatkan dulu nih beberapa SOP ya, standar operasionalnya untuk bagaimana sampai si karya ilmiah itu diunggah dan nanti teman-teman mendapatkan bebas pustaka yang teman-teman butuhkan. Tuh, ini ada SOP mengenai cek plagiat seperti yang tadi Ibu Wakil Rektor 1 sampaikan. Untuk karya ilmiah yang nanti diunggah itu wajib dicek plagiatnya dulu. Gitu. Jadi jangan sampai ada karya ilmiah dari teman-teman yang ternyata ngambil karya orang, begitu. Kita punya aturan di sini SOP-nya ya. Yaitu yang pertama, sebentar, ini kecil banget ya. Bisa dibesarin Mbak Rere? Di Zoom? Bisa. Oke, ya. Cek plagiasi itu adalah deteksi kesamaan suatu karya ilmiah dengan karya ilmiah orang lain. Ya, jadi jangan sampai karya ilmiah yang teman-teman hasilkan itu adalah karya ilmiah dari orang, itu nggak boleh. Makanya itu diciptakanlah cek plagiat ini. Tujuannya apa sih? Menghindari tindak kejahatan terhadap hak cipta karya ilmiah orang lain.
ngambil, nyolong, maling, jangan sampai ya gitu. Ini harus karya ilmiah murni yang teman-teman buat sendiri. Begitu. Prosedurnya itu yang pertama, teman-teman nanti harus submit dokumen karya ilmiahnya ke dalam Google Form yang kami miliki. Jadi nanti perpustakaan itu punya Google Form. Itu teman-teman nanti bisa minta ke petugasnya kalau belum punya ya. Itu submit di situ. Gitu. Sesuai dengan apa yang disubmit itu sesuai dengan arahan yang ada di dalam Google Form tersebut. Gitu ya. Kemudian nanti petugas akan melakukan pengecekan tingkat kesamaannya. Nanti setelah hasilnya keluar itu akan dikirim ke email teman-teman hasilnya. Ya, hasil dari pengecekan itu akan dikirim emailnya ke email. Maksimal tingkat kesamaan yang ditoleransi itu 30%. Ya, teman-teman ya. Batasnya adalah 30%. Jadi nggak bisa lebih dari 30%. Kalau hasil plagiatnya 50% ke atas, hasil cek plagiat yang digunakan itu original. Ya. Kalau hasil plagiatnya 50% ke bawah, hasil cek plagiat yang digunakan menggunakan match exclude 1%. Oke. Nah, karya ilmiah mahasiswa yang diperkenankan untuk dilakukan pengecekan plagiasinya adalah 1 kali sebelum mahasiswa tersebut melakukan seminar proposal dan 1 kali sebelum sidang akhir. Jadi artinya teman-teman punya 2 kali kesempatan untuk pengecekan plagiat di melalui perpustakaan. Gitu ya. Oke, next. Kita selain ini juga ada SOP lain mengenai unggah repositori. Mungkin bisa kita perlihatkan dulu. Bebas pustaka dulu. Iya, ini bebas ini. Oke, bebas pustaka dulu aja, Mbak. Oke, unggah. Sip. Apa sih unggah karya ilmiah? Unggah karya ilmiah adalah suatu cara mengirimkan file berupa karya ilmiah mahasiswa ya, karena ini berkaitan dengan unggah karya ilmiah mahasiswa. Tujuannya apa? Untuk penyimpanan karya ilmiah mahasiswa ke dalam software yang dimiliki oleh Universitas Muhammad Husni Tamrin, yaitu repositori. Ya. Prosedurnya bagaimana? Yang pertama, mahasiswa tingkat akhir melakukan pengecekan plagiat seperti yang tadi saya sebutkan ya. Kalau hasilnya sudah di bawah 30%, itu artinya teman-teman sudah bisa mengunggah karya ilmiahnya ke dalam repositori kita. Nah, bagaimana cara mengunggahnya? Itu kita punya alamat web namanya e-research.tamrin.ac.id. Nanti karya ilmiahnya teman-teman diunggah ke dalam web tersebut. Setelah ini kita akan belajar bareng ya gimana cara untuk mengaksesnya. Kemudian nanti setelah teman-teman unggah, nanti petugas akan mereview benar nggak ya yang diunggah gitu. Kalau misalnya dokumen yang diunggah itu sudah betul dan sudah layak, sudah tepat untuk dipublikasi, akan kami publikasi. Begitu. Tapi kalau misalnya nih masih ada kesalahan, ada yang perlu diedit lagi, kami akan kembalikan. Akan ada note catatan di dalam akunnya teman-teman semua. Nanti akan tertera apa yang salah, apa yang harus diperbaiki. Seperti itu. Bisa diturunin, Mbak? Oke, ini mengenai unggah repositori. Yang terakhir mengenai bebas pustaka. Ya, jadi setelah teman-teman mengunggah karya ilmiahnya di repositori, setelah direview hasilnya sudah kami publish, kalian bisa ke perpustakaan untuk ambil bebas pustakanya. Nah, bebas pustaka ini yang nanti akan teman-teman bawa ke BAK untuk menukarnya dengan ijazah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Didin ya. Jadi bebas pustaka adalah tidak memiliki tanggungan kewajiban terhadap perpustakaan. Jadi bebas pustaka itu perlu diketahui ya teman-teman, kewajibannya bukan hanya unggah repositori saja, tapi ada
Misalnya teman-teman ada yang pinjam buku belum dikembalikan, harus dikembalikan terlebih dahulu. Atau ada ketahuan yang tercatat di kami pernah merusak atau tidak belum mengembalikan buku, itu administrasinya harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum bebas pustaka itu kami berikan, gitu ya. Prosedurnya bagaimana? Yang pertama, bebas pustaka diberikan kepada mahasiswa yang akan lulus. Kemudian yang akan lulus itu harus datang ke perpustakaan, ya. Jadi bebas pustaka harus diambil ke perpustakaan. Kemudian dengan membawa bukti unggahnya, jadi nanti pada saat setelah pengunggahan karya ilmiah ke repositori itu ada buktinya, itu dibawa ke perpustakaan, kemudian dengan membawa fotokopi surat bebas keuangan. Ya, jadi teman-teman bisa minta dulu bebas keuangan ke bagian keuangan untuk ambil bebas pustaka. Nanti kami hanya perlu melihat, ya, hanya perlu melihat bebas keuangannya. Apakah teman-teman sudah bebas keuangan atau belum? Begitu. Nanti petugas akan melakukan pengecekan peminjaman di dalam sistem kami. Nanti pasti akan ketahuan siapa yang belum mengembalikan buku, siapa yang pernah ada denda kehilangan, kerusakan segala macam, nanti akan terdeteksi di sistem kami. Kemudian nanti petugas juga akan melakukan pengecekan keunggah karya ilmiahnya, apakah betul sudah diunggah, apakah betul sudah live archive, sudah dipublish. Kalau semua sudah terpenuhi, maka kami akan memberikan surat bebas pustakanya. Gitu ya. Nanti pas teman-teman semua sudah mendapatkan surat bebas bebas pustakanya, teman-teman diminta untuk menandatangani berita acara pemeriksaan. Begitu. Jadi bebas pustaka ini kami keluarkan hanya satu kali, tidak bisa misalnya hilang terus minta lagi, nggak bisa. Jadi mohon untuk disimpan baik-baik, jangan sampai ada terjadi kehilangan atau kerusakan. Gitu ya, itu adalah SOP yang harus teman-teman jalanin sebelum akhirnya bebas pustaka itu bisa diberikan ke BAK. Oke, itu mungkin itu aja ya untuk sedikit pengarahan mengenai SOP-nya. Sekarang kita mau coba untuk belajar bareng nih gimana cara untuk akses repositori kita. Bisa dimulai Mbak Rere. Sekarang saya dibantu oleh operator perpustakaan untuk membuka e-research kita. Kalau teman-teman bingung alamatnya, nggak tahu alamatnya, di web kampus kita ada. Jadi silakan buka web kampus. Mudah-mudahan 4 tahun, 3 tahun belajar di Universitas MH Tamrin, hafal dengan web kampusnya. Ada tamrin.ac.id. Di scroll ke bawah. Di bawah itu ada e-research. Ya, yang ini e-research bisa diklik. Oke. Ini adalah web dari repositori kita. Ya. Untuk masuk ke sini kita perlu login ya teman-teman semua. Mungkin kalau teman-teman yang familiar dengan repositori, yang sering buka repositori, sudah punya akunnya, sudah bisa login, silakan. Tapi kalau yang belum, teman-teman harus request dulu nih. Request untuk minta password dan NIM-nya, ini ada di paling atas, diklik. Kemudian nanti ada formulir permohonan akun. Ya, jadi untuk ini teman-teman semua bisa mulai mulai dari sekarang ya untuk untuk minta permohonan akun ini. Di permohonan akun ini ada, bisa diturunin Pak. Nah ini ada nama, NIM, program studi, kemudian foto KTM-nya. Oke, jadi difoto dulu ya untuk KTM-nya, nanti dilampirkan di dalam formulir ini. Nanti kirim, setelah itu petugas kami akan memverifikasi, kemudian akan memberikan loginnya ke email teman-teman. Gitu
gitu ya. Oke, ini untuk login ya. Setelah teman-teman semua dapat bisa login, baru kita bisa unggah nih karya ilmiahnya ke sini. Gitu. Nah, gimana sih caranya? Nanti ada sesi tanya jawab ya teman-teman semua ya. Kita belajar dulu nih gimana cara aksesnya, nanti baru ada sesi tanya jawab. Oke, kita login. Di sini ada fitur login, kita masuk, kemudian kita masukkan username dan password. Oke, username-nya, password-nya. Kita login dulu. Teman-teman, saya izin menambahkan ya, untuk pendaftaran akun untuk username dan passwordnya itu, kalau misalkan teman-teman nggak ada KTM, karena tidak mengambil KTM, atau memang kelas RPL, teman-teman bisa menggunakan profil mahasiswa yang ada di tagihan keuangan portal student. Jadi yang ada di sini. Portal student, teman-teman ada menu tagihan keuangan, nanti di sana ada biodata teman-teman, itu bisa di screenshot, itu juga nggak apa-apa. Oke, itu menjawab untuk pertanyaan teman-teman yang nggak punya KTM ya. Oke, ini setelah login. Setelah login kita bisa sudah mulai untuk unggah nih, ya. Ini udah login atas nama Mbak Rebecca, operator kita. Kita klik untuk masuk ke new item. New item, kemudian ada beberapa tahapan yang harus teman-teman lakukan sebelum akhirnya bisa masuk ke memasukkan ke deposit ya. Ini tahapan pertama itu adalah mengisi ini untuk tesis ya. Maksudnya semua karya ilmiah ini kita kliknya tesis. Ya. Mau dia KTI, mau dia skripsi atau tesis, semua item tipenya itu ambil yang tesis. Gitu ya. Kemudian next. Diperhatiin ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa membantu untuk melakukan unggah nanti. Kemudian nanti setelah itu ada add new dokumen. Jadi dokumennya teman-teman masukin ke sini. Ya, dokumen dari karya ilmiahnya teman-teman semua masukin ke sini. Nah, dokumen apa aja sih yang dimasukin ke sini? Jadi enggak satu file semua dimasukin jadi satu ya. Nanti ada kita mewajibkan teman-teman untuk masukin apa namanya? Cover. Oke. Ada ininya. Dokumennya ada cover dalam bentuk gambar, ada bab 1, ada abstrak, ada full text, ada daftar pustaka. Teman-teman harus memisahkan cover, abstrak, bab 1, dan dapus dari full text. Tapi full textnya juga tetap harus dibuatkan. Syarat yang harus dipenuhi sama teman-teman itu untuk pengecekan adalah dalam skripsi full text-nya itu harus sesuai dengan template skripsi atau panduan penulisan karya ilmiahnya, sudah disahkan dengan ditunjukkan dengan adanya lembar persetujuan yang sudah ditandatangani oleh pembimbing 1, pembimbing 2, dan kaprodi sesuai dengan template dari skripsi, tesis, dan KTI teman-teman. Ada lembar pengesahan penguji 1, penguji 2, kaprodi atau dekan yang ada disesuai dengan template teman-teman. Ada lembar originalitas yang harus ditandatangani materai. Sekarang teman-teman masih harus menggunakan materai tempel 10.000 ditandatangani.
Dan lembar, teman-teman ada beberapa dari prodi yang tidak menggunakan pernyataan persetujuan publikasi tugas akhir. Jadi kita menyesuaikan template yang diberikan oleh prodi. Kalau misalkan pernyataan persetujuan publikasinya tidak ada, tidak digunakan, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada yang diwajibkan, nanti kalau nggak ada pun kita tanyakan atau teman-teman harus merevisi dan memasukkan kembali si lembar pernyataan persetujuan publikasi ini yang ditandatangani oleh materai seperti itu. Nah, teman-teman harus memperhatikan kita juga memperhatikan bahwa teman-teman tidak bisa membohongi kami untuk memalsukan tanda tangan ibu-ibu atau bapak-bapak dosen, yaitu kita bisa melihatnya, teman-teman bisa membawakan pulpen berwarna biru untuk teman-teman ibu bapak dosen. Jangan sampai teman-teman ibu bapak dosen itu menandatangani lembar pengesahan dan lembar persetujuan skripsi teman-teman itu dengan pulpen yang tidak nyata atau bisa ditimpa dengan 2 kali, itu kita akan mempertanyakannya seperti itu. Jadi kalau bisa teman-teman membawakan pulpen berwarna biru gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman yang di sini ibu bapak dosen yang ada di kampus A atau kampus C itu biasanya bapak-bapak dosen atau ibu dosen itu menggunakan pulpen Boliner gitu. Nah, itu yang akan diperiksa oleh perpustakaan. Kalau misalkan teman-teman skripsi atau tesisnya belum disetujui oleh pembimbing dan penguji, pasti kita akan tolak gitu dan akan kita kembalikan. Terus kalau ada yang memasukkan tanda tangan, kita akan konfirmasi ke admin prodi, ke prodi yang bersangkutan, ke prodi sama dosen yang bersangkutan. Walaupun dosennya tidak ada di sini, kita bisa mengkontak ibu bapak dosen gitu. Terus sama lembar originalitas tanda tangan materai itu, seri nomor materainya itu harus berbeda. Gitu ya teman-teman. Jadi itu harus sah dari teman-teman juga gitu. Bahwa teman-teman menandatangani di atas materai bahwa skripsi ini, tesis ini itu adalah originalitas karya ilmiah teman-teman seperti itu. Terus teman-teman pesan dari prodi untuk full text-nya itu harus disertakan dengan lembar bimbingan pembimbing 1 dan pembimbing 2. Itu. Ya harus sudah ditandatangani sama ibu bapak dosen gitu ya. Gitu. Kalau misalkan teman-teman masih kurang, terus ada covernya yang nggak sesuai, tahunnya nggak sesuai dengan tahun lulus teman-teman, tanda tangannya kurang, itu nggak bisa kita publish dan itu akan dikembalikan. Terus teman-teman, kalau misalkan kita ada kasus, bukan kasus kita karena kita ada kelas kerjasama yang posisi teman-teman itu jauh. Nah, untuk teman-teman yang posisinya jauh itu pasti ada yang nanya, Mbak boleh pakai tanda tangan digital atau enggak gitu kan. Nah, teman-teman itu kita sih berharapnya teman-teman menggunakan tanda tangan asli dari ibu bapak dosennya. Cuman memang kalau misalkan tidak memungkinkan, teman-teman harus komunikasi dengan prodi gitu. Nanti prodi akan menyampaikan ke kita bahwa Mbak dosen ini atas nama ini beliau sudah menyerahkan tanda tangan digitalnya ke prodi. Beliau memperbolehkan. Kalau misalkan tidak memperbolehkan dan tidak diizinkan, kita tidak akan publish. Kita tidak akan mempublikasinya itu dan atas izin beliau gitu maksudnya. Itu untuk syarat full text dari skripsi KTI teman-teman. Seperti itu ya. Lanjut Bu Mangga. Oke, terima kasih Mbak Rere sudah dijelaskan dengan sangat jelas ya, mudah-mudahan teman-teman ya. Jadi semua yang diunggah itu memang kami harapkan adalah betul tanda tangannya asli, materainya asli gitu. Jadi memang kerja berat untuk perpustakaan setiap tahunnya untuk mengecek nih satu-satu karya ilmiah yang dihasilkan oleh teman-teman itu adalah memang betul adalah karya ilmiahnya sendiri, nggak sampai ngambil punya orang gitu, karena nama baik, citra baik kita juga yang dipertaruhkan seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan nih. Setelah kita masukkan, kita upload dokumen yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak
Rere. Bisa sambil ya, oke. Kita coba masukin ya. Teman-teman akan menemukan notifikasi bahwa saat upload itu error updating progress bar. Ini cukup diokekan saja sampai dengan teman-teman selesai upload sampai file terakhir. Oke, jadi nanti teman-teman akan menemukan hal seperti itu, nggak usah kaget ya. Jangan kaget nih, nanti dipikirnya, waduh ini error nih gitu. Enggak, insya Allah ini masih bisa. Kita oke aja sampai selesai. Oke, sudah? Oh, belum? Sudah ya? Oke, ini tadi Mbak Rere memasukkan image itu cover. Covernya harus pakai JPEG ya teman-teman ya. Pakai JPEG, kalau PDF nggak bisa. Jadi dia harus masukinnya JPEG. Kelihatan nggak sih teman-teman kecil ya? Atau tampilan saya aja nih yang kecil mungkin? Bisa dibesarin Mbak? Iya Mbak, kecil banget. Iya, kecil banget betul. Bentar ya, kita besarin lagi. Oke. Teman-teman untuk upload dokumennya itu harus satu-satu. Karena untuk dari sistem apprehension itu tidak bisa berbarengan. Nah, terus untuk cover itu bisa diberikan deskripsinya itu cover. Mau huruf besar semua, mau huruf kecil besar boleh. Terus kemarin ada teman-teman yang mengisi embargo expired date-nya yang akhirnya nggak bisa deposit. Jadi yang diisi untuk upload dokumen itu hanya deskripsinya aja. Deskripsinya dari si dokumen yang ini tuh apa. Jadi cover, ada abstrak, ada bab 1, ada full text. Untuk full text itu teman-teman juga untuk memperhatikan visible to-nya. Gitu. Karena kita mengunci untuk teman-teman yang bisa login saja, bukan bisa diakses secara publik gitu. Ini untuk yang full text-nya saja, yang visible to-nya itu registered user only. Yang terakhir dapus. Mau dapus, mau daftar pustaka boleh. Untuk yang lainnya itu, visible to-nya itu anyone. Jadi bisa dilihat sama teman-teman yang nggak bisa login juga. Tapi untuk full text-nya yang dari cover sampai lampiran, itu hanya bisa dilihat oleh teman-teman yang bisa login saja. Gitu. Oke, lanjut kita next. Oh, untuk isi details, yang pertama itu teman-teman harus memperhatikan bagian-bagian mana yang ada tanda bintangnya. Terus teman-teman itu nggak boleh isi abstrak. Karena kalau teman-teman isi abstrak, nanti teman-teman akan mengalami error di akhir. Gitu. Nanti teman-teman udah klik save atau deposit atau save letter, terus tiba-tiba error. Nanti kalau misalkan teman-teman masuk lagi, login, itu tetap error repositorinya. Karena teman-teman itu masukin teks di abstrak.
Gitu. Untuk tesis type-nya, untuk teman-teman D3, D4 bisa mengisi diploma. Untuk teman-teman S1 atau D4 yang memang setara sederajat dengan sarjana, itu bisa isi others. Teman-teman S2 bisa isi master. Untuk tesis name-nya itu others. Untuk creators-nya, nama depan, tetap nama depan, dan nama belakang bisa nama belakang paling belakang teman-teman. Saya nyontek dulu. Oke. Ini ada skripsi punya Ibu Anak Agung Diah Anggraini paling belakang. Jadi kalau teman-teman namanya hanya satu suku kata, itu givennya tetap harus diisi dengan nama yang sama. Begitupun dengan nama pembimbing. Corporate creators-nya dikosongkan, terus masuk ke kontributor, itu cari T, thesis advisor. Pembimbing 1, pembimbing 2. Ada Ibu Parlin. Pembimbing 2 ada Bapak Selamat. Izin Mbak, boleh bertanya nggak? Iya, Karena boleh tadi Bu. mengenai nama, soalnya Iya. saya lupa. Di ini saya, maaf, izin. Karena di nama di akte kelahiran saya itu Eli Saida Yusman, sementara di KTP Eli Saida aja, itu gimana? Kalau itu sebenarnya kalau di kita tuh nggak apa-apa Bu. Cuma nanti kalau itu akan harus diverifikasi sampai ke ijazah Bu biasanya. Karena nanti akan Ijazah yang menyesuaikan udah dengan sih KTP. Eli Saida aja sih. Kalau untuk Cuma karena kemarin udah nama yang ngasih, terdaftar Bu, oh gitu aja ya. untuk kalau yang nama yang terdaftar di UMHT, Ya, Eli Saida. Tapi kemarin kan sempat ngelihat tuh ini saya akte kelahiran, maklum baru dilihat. Rupanya ada Yusmannya gitu. nanti bisa konfirmasi ke Prodi dan verifikasi dengan BAK Bu. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Lalu lanjut divisionnya, teman-teman ada di Fakultas Kesehatan, Ibu Anak Agung ada S1 Gizi, publication-nya langsung publish aja, tahunnya harus sama dengan tahun cover, yaitu tahun 2024. Teman-teman nanti isi tahun 2025, month and day-nya tidak usah diisi, date type-nya itu publication, institusinya itu harus diisi dengan lengkap Universitas Muhammad Husni Tamrin, menggunakan O, departemennya bisa menuliskan program studinya. Satu gizi. Lanjut, teman-teman harus isi uncontrolled keywords yang ada di abstrak. Ada kata kunci, teman-teman bisa copy. Langsung next. Teman-teman ini ada subjek bisa diisi dengan dari teman-teman program studinya boleh. Subjek dari kata kuncinya boleh. Subjek dari judul teman-teman skripsinya juga boleh. Kalau misalkan kita biasanya, kalau misalkan kesehatan, dan di sini tidak ada, misal kalau di sini tuh ada public health, terus ada nursing, itu karena ada di subjeknya Aprils, jadi teman-teman bisa klik di app-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang mau isi dengan ilmu umumnya aja, atau disiplin ilmunya teman-teman, bisa medicine, accounting, manajemen, itu boleh gitu. Satu aja pun juga nggak apa-apa. Lanjut. Nah, teman-teman di sini harus sampai klik deposit item now. Kalau misalkan teman-teman menemukan di sini kalian hanya menemukan save for letter, berarti ada isian yang belum diisi, atau dia konfirmasi kayak kenapa tanggal embargonya diisi, apakah Anda yakin seperti itu. Gitu. Jadi ini harus sampai klik deposit item now.
Nah, kalau misalkan karena ini masuk di akunnya operator, nanti teman-teman tidak akan menemukan menu move to repository. Jadi teman-teman langsung nemuin yang di bawah ini, yang udah teman-teman isi. Ada nama, judul, tipenya, nama institusinya, terus di sini ada cover, abstrak, bab 1 full text dengan restricted to registered user only. Terus ada daftar pustaka. Terus udah isi kontributornya, thesis advisor, Ibu Parlin, Bapak Selamat, uncontrolled keywordnya dari kata kunci, ada subjeknya, divisionnya, depositing usernya nanti akan ketahuan nama dari nama teman-teman yang mendaftar login di Gform yang sudah tadi di awal seperti itu. Nah, nanti teman-teman itu harus ke deposit, manage deposit. Halo, Iya, halo Pak. Nah, teman-teman, ini karena udah diupload, aduh maaf ya teman-teman, di sini sedang hujan. Eh, ini nanti tampilan tampilan hmm, nah ini nanti teman-teman tampilannya itu akan ada tabel last modified, title, item type, dan hanya action. Nah, teman-teman tuh bisa tahu dari mana sih? Oh, sama item status yang default tampilannya itu last modified, title, item type, item status, sama action. Nah, teman-teman itu bisa tahu kalau misalkan teman-teman udah klik deposit item now tadi, statusnya itu under review. Nah, kita kita itu bisa mereview di jam kerja dan di hari kerja. Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 16.30. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman dalam 1 kali 24 jam, item statusnya masih under review dan bingung seperti apa, teman-teman bisa klik add column di sini untuk menambahkan kolom comment and suggestion. Ada di comment and suggestion. Ada nanti di huruf C gitu. Karena udah ada ditampilkan, jadi di sini sudah tidak ada. Seperti itu. Nanti. Nah, kalau misalkan teman-teman menemukan unspecific, berarti belum dikoreksi, belum direview. Nah, kalau misalkan teman-teman itu sudah kalau sedang direview, di sini nanti akan ada tanda jam pasir gitu. Jadi teman-teman nggak bisa edit, nggak bisa lihat gitu. Terus kalau misalkan statusnya berubah, itu item statusnya berubah menjadi live archive, dan comment and suggestion-nya itu akan diisi sama reviewer, itu adalah angka persentase plagiat skripsi, tesis, dan KTI teman-teman. Seperti itu. Jadi jangan kaget kalau misalkan, Mbak, ini
28% itu apa ya? Ya, itu hasil cek plagiat teman-teman yang sudah kita rekap, sudah kita verifikasi kembali gitu. Dan tesisnya udah oke gitu. Jadi udah publish itu ada di statusnya itu ada di live archive. Terus teman-teman kalau misalkan ada dari prodi atau waktu itu siapa ya? Mungkin dibantu oleh temannya, misal ya, itu teman-teman kalau misalkan sudah dipublish, sudah live access dan teman-teman nggak bisa login atau mau lihat dari luar aja, nggak mau login, itu teman-teman bisa lihat di home, terus ada di latest edition. Nah, ini tandanya udah publish dan judul skripsi teman-teman, dokumen teman-teman, nama teman-teman itu bisa dilihat oleh publik. Gitu yang sudah upload paling terakhir tuh siapa? Today, yesterday, Monday. Seperti itu. Nah, kalau untuk teman-teman yang sekarang masih on progress nih, mau sidang hasil atau mau sidang skripsi, terus teman-teman diminta atau teman-teman yang akan memasuki tingkat akhir, teman-teman itu bisa lihat di browser atau teman-teman juga mau verifikasi ini nama saya udah masuk belum karena udah publish, teman-teman bisa lihat sesuai dengan abjad teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat di division, itu ada di prodi teman-teman, kayak misal tadi kita upload punyanya Bu Anak Agung, ada di S1 Gizi. Oh iya sama teman-teman, karena mungkin kedepannya itu masih ada UKOM, jadi repository ini, e-research repository ini, itu nggak bisa diakses kalau di kampus itu sedang melaksanakan UKOM dengan menggunakan ruangan CBT. Jadi itu aksesnya akan setelah ujian itu baru bisa akses lagi gitu. Nah, di sini ada Ibu Anak Agung. Nah, nanti kalau misalkan publik itu bisa melihatnya seperti ini. Gitu. Kalau yang ini mau kita publish lagi. Oke, tadi gimana? Bingung ya? Banyak permintaan, iya oke. Banyak permintaan dari teman-teman di kolom chat untuk direkam atau kirim bentuk PDF caranya, kemudian bisa diulang atau tidak. Oke, kami memahami betul memang untuk prosesnya tidak mudah ya, mungkin untuk teman-teman yang belum familiar. Bingung Bun, oke. Ya, jadi kegiatan ini kami lakukan setiap tahun ya, teman-teman semua ya. Dan sudah terrecord di YouTube-nya kampus ya. Jadi kalau ada teman-teman yang masih bingung sekarang, nanti pada saat ketika mau unggah nih, aduh lupa tadi gimana caranya ya, kemarin gimana caranya lupa, buka aja lagi YouTube-nya gitu. Jadi mohon maaf, memang kami tidak menyediakan cara pengunggahannya dengan menggunakan buku ya, tidak kami buatkan bukunya sengaja nih gitu. Jadi kita biar belajar bareng, tiap tahun kita ketemu seperti ini ya. Jadi silakan di akun kampus YouTube ada sosialisasi sejenis seperti ini, sosialisasi unggah karya ilmiah ke dalam repositori. Tahun 2024 ada, 2023 ada. Namun untuk yang menggunakan repositori ini
dimulai dari tahun 2024 ya teman-teman ya. Jadi kalau mau nyari di YouTube ada sosialisasi unggah karya ilmiah ke dalam repositori tahun 2024 yang bisa teman-teman semua lihat ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain yang selain pertanyaan bingung ya. Kalau bingung ya namanya barang baru mungkin ya kami memaklumi memang membingungkan memang, tapi kalau belajar insya Allah nanti dimudahkan. Terus kalau misalnya nih di YouTube udah ngikutin YouTube kok nggak bisa ya gitu, masih nggak kayak apa tampilannya beda kayak yang kayak yang disebutkan tadi gitu, ke perpustakaan aja. Silakan ke perpustakaan, mau kampus pusat, mau kampus Salemba, nanti kami bantu arahkan, gitu ya. Link YouTube-nya Bu, cari aja Mbak apa Mas ini. Sosialisasi unggah karya ilmiah repositori. Ada di akunnya kampus Universitas MH Tamrin ya. Bisa dong kalau untuk cari. Kemudian ada yang mau bertanya silakan. Saya izin bertanya, Bu. Silakan. Dari mana? Sebutkan. Saya Fitriana dari D4 Teknik Elektromedik. Oke. Yang tadi dijelaskan itu kan semuanya sudah tidak bermasalah. Artinya pada akhir akan muncul deposit item now ya. Ya. Jika dokumen yang kita upload itu nanti ada masalah, kan munculnya save letter tadi ya. Jadi kita ngeklik save letter dan perbaikannya langsung saat itu atau boleh ada jeda waktunya, Bu? Oke. Bisa langsung saat itu, Kak. Karena itu masih dokumennya itu perpustakaan tuh belum mengetahui kalau misalkan kakak tuh cuma save for letter karena item statusnya itu adalah user work area gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa sampai tahu kakak itu statusnya itu sudah under review, kita baru tahu. Tapi kalau item statusnya masih user work area, berarti itu masih ada di akun kakak. Kita nggak tahu sama sekali gitu. Jadi kakak masih bisa perbaiki, masih bisa menghapus, seperti itu. Dan langsung diinfokan di situ apa-apa yang harus diperbaiki ya, Pak? Iya, ada notifikasi dari sistemnya sendiri, Kak. Jadi kakak belum isi apa, nanti di atasnya itu ada warna merah atau warna orange. Notifikasi dari sistem. Iya. Ya. Terus yang kedua, kita kan tuh sebelumnya kan sudah melakukan cek plagiat, Pak. Iya. Nah, tapi di sini nanti kita tidak memasukkan hasilnya atau emang dicek sekali lagi sama sistem? Kalau untuk hasil cek plagiat itu ada di internal perpustakaan. Kalau kakak sudah submit dan sudah mendapatkan hasil email, itu digunakan yang sudah di bawah 30% itu digunakan untuk melihat juga dokumen kakak itu sesuai atau tidak dengan yang dicek plagiat gitu. Terus untuk dari dokumen kakak itu hanya halaman hasil biasanya. Jadi itu ketentuan ada misal dari prodi kayak gitu. Misal lampirannya itu setelah biodata ada lembar bimbingan atau lembar bimbingan dulu, terus biodata kakak, terus baru lembar hasil cek plagiat. Itu juga dilihat sama reviewer. Terus tadi ada titipan juga dari Mas reviewernya, kalau misalkan jangan lupa format namanya, format nama filenya. Jadi nama filenya itu ada nama program studi, tahun lulus, dan dokumennya apa. Jadi ada AA Ayudya Anggreni, underscore program studi, underscore S1, underscore 2024, underscore bab 1, underscore full text, abstrak, dapus, dan cover. Gitu.
Itu sih Kak, kalau untuk yang hasil cek plagiatnya itu di internal. Kalau misalkan Kakak sudah di bawah 30%, berarti Kakak udah lulus dan dokumennya sudah sesuai dengan hasil cek plagiat, dokumennya sama, tidak berbeda. Itu prosesnya tidak akan lama untuk live arsip atau publikasi. Oke, makasih. Full text itu dari cover Kak. Cover sampai lampiran. Iya. Cover, lampiran depan, bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, daftar pustaka, lampiran biodata, lampiran surat-surat, lampiran output SPSS, lembar bimbingan, baru lembar hasil cek plagiat. Gitu. Oke. Bu, izin, Sabtu buka nggak? Teman-teman yang butuh perpustakaan untuk buka di hari Sabtu silahkan. Kalau itu Ya, emang enak nyotin. tadi di kolom chat itu ada beberapa teman-teman yang menyampaikan nggak bisa buka e-research ya. Kami menyarankan untuk teman-teman semua bukanya dari web kampus aja ya. Itu jadi untuk masuknya itu dari web kampus aja, jangan buka langsung ketik alamat di Google e-research.tamrin.ac.id. Khawatirnya terkendala nggak bisa dibuka, maka kami menyarankan untuk membukanya dari web kampus. Kalau dari web kampus itu insya Allah bisa terbuka. Tadi yang tadi menyampaikan nggak bisa buka e-research, coba bukanya dari web kampus, bisa nggak? Kita tunggu ini. Coba dulu ya, dibuka dulu ya. Kalau nggak bisa, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada. Awas mas. Bunda, mungkin mau bertanya. Siapa lah? Kemarin itu kemana-mana plagiat saya itu kan awal email saya mendaftar itu kepenuhan. Jadi saya bikin email baru. Setelah saya cek di email baru belum keluar itu. Waktu pas saya iniin ke plagiat ke Mbak Dewi itu, saya udah 27% dibilang ini. Jadi itu gimana cara untuk menginikan lagi? Sementara di email saya belum masuk gitu. Bu, saya izin konfirmasi ya. Iya. Ibu, apakah Ibu submit dengan email Ibu sendiri? Iya. Betul? Ibu waktu pas kemarin tuh saya kan masuk ke email ini yang nama saya yang ada ini kan. Iya, betul, karena dengan ini Eli email gitu baru. ya, Bu. Karena email yang lama cuma nama yang ini, yang awal nggak pakai Yusmannya gitu. Pas saya cek itu belum ada. Oh, Ibu, kalau misalkan email baru, coba Ibu cek di kotak spam. Mana kurang kedengeran? Di kotak spam, Bu. Sebentar. Boleh ditulis aja karena di sini hujan jadi nggak kedengeran. Ya. Ya. Kalau misalkan email Ibu Bapak atau teman-teman mahasiswa tidak masuk karena emailnya baru, itu akan ada di kotak spam. Nih, di sini. Spam. Nanti di sini ada dari cek plagiat UMHT, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman udah submit 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, kok emailnya nggak masuk-masuk gitu. Itu ada di kotak spam. Seperti itu. Kalau misalkan sudah 3 kali 24 jam, seminggu nggak masuk, itu teman-teman bisa konfirmasi lewat email. Email ke cek perpustakaan cekplagiat@gmail.com. Ya. Iya. Terima kasih atas sama. Oke, satu lagi nih, saya mau mengingatkan buat teman-teman, kalau bisa jangan double submit. Ya, udah pernah submit terus menunggu 1, 2, 3 hari, katanya nggak dibalas-balas, nggak dikirim-kirim, terus ngirim lagi, itu lebih baik kalau saya ingatkan untuk tidak gitu, karena coba dicek dulu
apakah mungkin ada di kotak spam gitu. Kalau memang tidak ada, lapor aja ke kita gitu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Rere, bisa melalui email kami atau bisa menghubungi kami by WA kalau tahu nomor kami gitu. Jadi jangan sampai ada double. Karena nanti akan numpuk lagi nih, gitu kan. Kemungkinan akan ada double check-nya, gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Halo Bu, saya mau tanya. Ya, silakan. Iya, tadi itu saya sempat nggak terlalu terdengar sih. Yang di bagian ada contributors itu kan ada diisi nama. Itu nama siapa ya Bu? Maaf, yang kita isi. Kontributor Itu dosen. sebentar. Bukain lagi ya. Nama pembimbing 1 dan nama pembimbing 2. Kontributor Oh, tesis advisor. baik, baik. Oh, jadi diisi nama pembimbing 1 dan nama pembimbing 2 ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ini di kolom chat ada yang menanyakan juga untuk username masukinnya nama mahasiswa. Oke, tadi sudah kita sampaikan ya, untuk login teman-teman itu harus bikin akun dulu. Jadi kalau misalnya udah punya akun, pastinya tahu username-nya apa, password-nya apa. Ini mungkin kemungkinan yang menanyakan seperti ini belum memiliki akun ya, makanya nanya. Tadi sudah kita sampaikan, untuk login itu kita harus punya akun dulu. Ini saya ulangin lagi nih jadinya ya. Kita harus punya akun dulu. Nah, untuk punya akun kita request akunnya gitu. Jadi requestnya itu ada di mana? Ada di repository tersebut di research.tamrin.ac.id. Di situ ada request untuk request akun gitu. Nanti kalau sudah punya username-nya, sudah punya password-nya, baru teman-teman semua bisa masuk. Gitu ya, mudah-mudahan menjawab dari siapa ini namanya Vive Leonida Soru. Username dan passwordnya defaultnya sama dengan portal student NIM, nomor NIM. Nanti kalau misalkan teman-teman udah bisa masuk, silakan diubah, mangga. Maaf, izin Ibu, untuk terakhir ngumpulinnya kapan itu ya Bu ya? Oke, untuk terakhir ngumpulin, sebetulnya kita kembalikan lagi jadwalnya itu ke BAK ya. Kapan ijazah itu bisa diambil, karena proses ini untuk teman-teman semua ngambil ijazah untuk bebas pustaka ya. Nah, untuk salah satu syarat bebas pustaka kan unggah repositori. Nah, untuk unggah repositori itu kapan terakhirnya ya kita kembalikan lagi ke BAK begitu. Namun biasanya untuk wisuda teman-teman ada dari prodi yang meminta untuk menyelesaikan administrasi ini dulu gitu. Jadi misalnya untuk ambil toga itu juga ada prodi yang butuh mewajibkan teman-teman untuk menyelesaikan ini dulu gitu. Jadi semua schedule-nya, timetable-nya kita kembalikan semua ke BAK atau ke prodinya begitu. Biasanya sih kalau mau wisuda ini sudah harus selesai dulu ya begitu. Kalau teman-teman tadi ingat apa yang dibilang sama Pak Didin bilang ijazah teman-teman itu sudah jadi di pertengahan Desember. Gitu teman-teman. Seperti itu, siap Ibu, makasih. Oke, ada yang bertanya lagi nih dari D4 Teknik Elektromedik Diga Afrian di kolom chat. Tadi sudah dijawab juga ya mengenai kalau nggak punya KTM gimana Mbak Rere? Memang ada dari beberapa teman-teman yang tidak memiliki KTM ya. Jadi untuk proses request itu kita memang butuh KTM. Namun kalau KTM-nya tidak ada, teman-teman bisa melampirkan screenshot ya, screenshot.
dari portal student yang ada di kampus, yang ada di web kampus, sorry. Di web kampus itu ada portal student, kalian masuk ke dalam sana, kemudian nanti di screenshot tuh bukti bahwa kalian adalah mahasiswa di sini. Gitu ya. Sudah terjawab ya untuk Giga Afrian? Bu mau tanya. Iya. Kalau Bu mau bertanya. Iya, silahkan. Dari mana namanya, prodinya? Monica, Bu, dari Prodi D4 Elektromedis. Iya, silakan. Bu, kan kalau plagiatku kemarin sebelum direvisi sama dosen itu sudah saya cek. Tapi setelah direvisi itu belum lagi saya cek lagi itu plagiat. Yang saya mau tanyakan itu kalau sudah direvisi sama dosen harus dicek lagi ya plagiatnya ulang. Ya, terakhir pengecekan itu setelah teman-teman semua merevisi karya ilmiahnya di akhir setelah sidang ya. Oh, siap-siap, Bu. Oke. Oh iya, tadi juga ada yang nanya nih di kolom chat, katanya sudah cek plagiat di luar. Ya, apakah itu boleh dipakai atau tidak? Mohon maaf sekali, untuk pengecekan plagiat itu yang kami terima adalah hasil pengecekan melalui Perpustakaan Universitas Muhammad Husni Tamrin. Ya, jadi kalau teman-teman di luar sudah nyoba ngecek, hasilnya sudah di bawah 30%, silakan kalian cek ulang di perpustakaan. Gitu, karena hasil yang kami terima hanya yang dari perpustakaan saja. Oke. Ibu izin bertanya. Iya, silakan. Dari mana, prodi apa? Saya Zus Francisca dari profesi nurse. Izin bertanya untuk yang bagian namanya, nama saya bagian belakangnya ada singkatan. Jadi itu yang nama terakhirnya dipakai singkatan itu atau bagaimana ya Ibu? Kalau boleh tahu namanya? Nama saya Zus Francisca AS, belakangnya singkatan AS. Jadi dipakai belakangnya itu AS atau bagaimana ya Bu? AS itu memang singkatan ya Bu? Iya, dari memang ijazah awal juga singkatan. Iya, nggak apa-apa. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Halo, izin Iya, bertanya. ada lagi? Halo. Iya, silakan. Ya, Bu, sorry, saya Thomas dari D4 Elektromedis. Kebetulan kami yang dari timur ya. Oh iya, silakan Pak. Dari Papua. Jadi gini, itu kan saya dengar tadi ijazah jadi atau terbit pada pertengahan Desember ya. Iya, betul. Nah, apakah ada efisiensi jarak ya antara kami yang di timur? Ibaratnya kalau kita pergi wisuda, ini kan bulan November, bisa nggak kasih keringanan tuh buat kami setelah wisuda langsung ambil gitu loh. Karena kalau kita mau datang ambil ijazah juga kan kasihan bolak-balik kalau bulan Desember. Kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk sarannya. Ini akan kami sampaikan ke biro yang terkait ya, karena untuk pengambilan untuk ijazah kan itu di BAK bukan di perpustakaan. Tapi untuk sarannya nanti akan kami sampaikan ke Pak Didin selaku Kepala Biro Akademik ya Pak. Siap, soalnya kasihan kami dari timur kan, apalagi kan nggak tahu ya ada yang ikut wisuda atau tidak, karena kan bola balik ini kan juga butuh biaya seperti itu. Ya, oke, kami paham. Oke, nanti akan kami sampaikan sarannya. Terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain teman-teman? Izin Bu, bertanya Bu. Bu, iya. Saya Karina Suryani Bu dari profesi nurse Bu. Berarti yang plagiatnya dari judul sampai belakang akhir lampiran ya Bu?
Kalau Bu nggak ada suaranya, Bu. Ya, sorry. Untuk cek plagiat itu kan teman-teman submit nih, submit dokumen seperti yang tadi saya sampaikan. Di dalam Google Form tersebut ada aturannya. Gitu ya. Jadi dokumen apa saja yang harus teman-teman semua masukkan ke dalam Google Form tersebut, di situ ada. Begitu. Jadi nggak semua dimasukin ke Google Form-nya gitu. Siap, Bu. Iya. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, sama-sama. Ibu izin bertanya Ibu, saya Feni Frinta Utami dari Prodiners. Kalau Iya. KTM-nya, kan kemarin sempat dompet saya hilang Bu, di situ ada KTM-nya. Itu bagaimana ya Bu ya? Apa tadi masuk sama dengan portal studi student Bu? Terima kasih Bu. Iya, nggak apa-apa. Pakai screenshot dari portal student. Yang nggak punya KTM, silahkan. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Sudah ya, teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan saat ini sudah mewakili pertanyaan semua, pertanyaan dari teman-teman semua. Kalau masih ada yang bingung, silakan datang ke perpustakaan atau mau menanyakan melalui email atau by WhatsApp bagi yang punya atau yang tahu nomor kami, petugas perpustakaan, silakan. Biar aja Bu nomor WhatsApp-nya. Silakan ditanyakan ke prodi yang bersangkutan ya, untuk nomor dari kami. Itu saja untuk sosialisasi dan bimbingan teknis unggah repositori tahun ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua dalam melakukan kewajiban terakhirnya di kampus. Semangat buat teman-teman yang masih belum selesai. Masih ada beberapa waktu ke depan. Butuh bantuan kami, silakan ke perpustakaan. Dengan senang hati kami akan membantu. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi izin jam berapa perpustakaan kalau hari Sabtu? Ya. Untuk perpustakaan itu buka setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk hari Sabtu, teman-teman yang butuh perpustakaan untuk buka di hari Sabtu silahkan dengan perjanjian. Ya, silakan menghubungi kami untuk mau ke perpustakaan hari Sabtu, silakan menghubungi kami dulu, gitu ya. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk teman-teman, karena sesi tanya jawab sudah selesai, maka berakhir pula rangkaian acara pada kegiatan hari ini. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Jumhati, SST, SKM, MKes, Bapak Muhammad Muhyiddin, Eskom, MM, Ibu Astrid Natasha Rahmatia, SIP, MPD, serta Bapak Heru Purwanto Nugroho, SPD, MKM, serta Ibu Yuyun Kurniasi, SKP, SAP, MKes, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat kita terapkan dengan baik. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih kakak. Sama-sama.